Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas ringkasan bab 4 informatika. Perkenalkan, nama saya adalah Faik Atalah Maulana absen 5 kelas 8A. Saya Kanaka Mauzar Rizal Abai absen 10 kelas 8A. Saya Muhammad Kenzi Safar Usadaranto, absen 17, 8A. Saya Muhammad Khairul Azam absen 18. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu memahami fungsi sistem komputer, perangkat keras dan sistem operasi yang memungkinkannya untuk menerima input, menyimpan, memproses, dan menyajikan data sesuai dengan spesifikasinya. Memahami mekanisme internal penyimpanan data pada sistem komputer, memahami mekanisme internal pemrosesan data pada unit pengolahan logika dan aritmatika. A. Komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yakni software, yakni perangkat lunak dalam kurung hardware, Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yakni perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, brainware. Alur kerja sistem dapat dianalogikan dengan sistem pencernaan manusia. Ketika lapar, manusia akan makan makanan yang tersedia. Hal ini dianalogikan sebagai masukan data bagi komputer. Setelah masuk dari mulut, kemudian makanan berjalan ke kerongkongan dan seluruh kandungan yang ada dalam makanan seperti protein, karbohidrat dan sebagainya akan dipecah dan dipisahkan di lambung. Sama halnya ketika data sudah masuk, langkah selanjutnya akan diproses di alat pemrosesan. Roll. Belum pindah di gua. Selainnya. Ini kan yang ketika makanan lepas, bukan? Oh, ketika makanan lepas dari lambung, selanjutnya masuk ke usus halus. Sisa makanan yang tidak dapat diproses akan dibuang atau dikeluarkan. Proses yang sama terjadi ketika data sudah diproses, selanjutnya disimpan di alat penyimpanan. B. Pengalamatan memori. Ketika kalian menggunakan komputer, ada kalanya kalian perlu menyimpan pekerjaan kalian supaya masih bisa dibuka di waktu yang lain. Proses ini biasanya dilakukan pada perangkat penyimpanan, salah satunya hard disk. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Oleh sebab itu, sebelum memahami mekanisme pengalamatan memori, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang sistem bilangan heksadesimal. Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data dan hasil keluaran. CPU selalu mengikuti instruksi program komputer yang memberitahukan data mana yang harus diproses dan bagaimana memprosesnya. Misalnya, program kalkulator sederhana mungkin memerintahkan CPU untuk mengambil dua angka 2 dan 2, menambahkan dan mengirimkan kembali ke hasilnya. CPU dapat memproses setiap instruksi program komputer dengan mudah karena ada control unit dan arithmetic logic unit. CPU tahu bagaimana menafsirkan instruksi program, sedangkan ALU tahu bagaimana menambahkan angka. Dengan penggabungan CU dan ALU, CPU dapat memproses program yang jauh lebih kompleks daripada kalkulator sesederhana. Secara fisik, CPU adalah sirkuit terintegrasi atau yang juga dikenal dengan nama chip. Dengan kata lain, CPU merupakan sirkuit terpadu yang mengintegrasikan jutaan atau miliaran komponen listrik kecil, mengaturnya, dan menyesuaikan semuanya dalam sebuah kotak yang ringkas. CPU sendiri memiliki beberapa lapisan layer. Secara abstraksi, dalam melakukan perhitungan, CPU mengombinasikan berbagai gerbang logika menjadi sebuah gerbang sirkuit. Gerbang logika bekerja pada bilangan biner. Hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan cara mengambil 2 input biner, melakukan operasi pada mereka, dan mengembalikan output, ada 7 jenis gerbang logika, yaitu OR, NOR, AND,
NAND, XOR, XNOR, dan NOT. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan di stop dulu. Saya ada sebuah lagu buat MJ. Bentar. Udah cut itu cut.